Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Olive Ilmandira Ratu Farisi, salah satu dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nurul Jadid. Saya memiliki spesialisasi di bidang teori graf dan juga teknologi pembelajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori graf, dan teknik pengajaran yang saya gunakan dari segi delivery, interaction, assessment. Di akhir video ini juga terdapat cuplikan rekaman saya mengajar dalam bentuk micro teaching secara daring menggunakan platform Google Meet. Teori graf termasuk dalam mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Matematika Universitas Nurul Jadid. Mata kuliah ini berbobot 3 dan dapat ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Perkuliahan ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar teori graf, karakteristik dari graf dan digraf, sifat-sifat graf Euler dan Hamilton, konsep dasar pohon, konektivitas suatu graf, planaritas suatu graf, dan pewarnaan graf, serta mampu menerapkan teori graf dalam pemecahan masalah. Kemampuan yang diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan struktur graf dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan teori graf dengan memodelkan permasalahan ke dalam bentuk graf maupun merepresentasikan graf ke dalam bentuk matriks. Berdasarkan deskripsi dan kemampuan yang diharapkan, maka materi pembelajaran pada mata kuliah teori graf ini meliputi konsep dasar graf, struktur dan representasinya, optimalisasi rute, pohon merentang, konektivitas graf, planaritas graf, dan pewarnaan graf. Untuk menunjang proses perkuliahan, saya menggunakan buku ajar yang saya tulis berjudul Teori Graf dan Aplikasinya yang diterbitkan oleh Pustaka Nurja. Buku ajar ini saya tulis karena minimnya literasi teori graf berbahasa Indonesia, sehingga dengan adanya buku ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan teori graf. Pada aspek delivery, sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode blended learning, sinkronus dan asinkronus dengan didukung oleh LMS Universitas Nurul Jadid untuk mengunggah materi presentasi, video rekaman, serta pengumpulan tugas. Perkuliahan dilakukan secara daring dengan menggunakan Google Meet dan juga grup Telegram sebagai sarana komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan model problem-based learning sehingga di akhir perkuliahan mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai permasalahan graf menggunakan teori-teori dan algoritma yang sudah dipelajari. Saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan model probing prompting dan juga ceramah interaktif menggunakan Google Meet dan berbagai aplikasi poll interaktif seperti Slido dan DrawChat untuk menggambar bersama secara real-time. Pada aspek interaction, terdapat beberapa strategi yang saya gunakan untuk menciptakan interaksi yang positif dan interaktif dengan mahasiswa. Yang pertama adalah saya memberikan mahasiswa fasilitas untuk menyampaikan pendapat, misalnya dengan memberikan polling yang menyenangkan melalui Slido di antara slide presentasi. Kemudian saya memberikan kesempatan bertanya melalui kolom chat dan open mic, serta memberikan mahasiswa ruang untuk bereksplorasi melalui DrawChat. Strategi yang kedua yaitu dengan menyediakan grup Telegram, sehingga diskusi mengenai materi maupun tugas tetap berjalan walaupun di luar jam perkuliahan. Strategi yang ketiga adalah dengan memberikan feedback terhadap hasil kerja mahasiswa yang berupa tugas, presentasi, maupun evaluasi. Pada aspek assessment, saya menilai mahasiswa secara objektif berdasarkan pedoman penilaian yang berisi tentang teknik penilaian, indikator, dan juga bobot penilaian. Indikator yang saya nilai antara lain keaktifan mahasiswa selama perkuliahan, kebenaran menjawab tugas, ketepatan dalam menyampaikan presentasi, UTS, dan UAS. Pedoman penilaian tersebut telah tertulis pada kontrak kuliah dan RPS yang telah dijelaskan dan disepakati bersama pada pertemuan pertama. Dengan mengetahui pedoman penilaian dari awal, diharapkan mahasiswa dapat mengatur strategi belajar yang tepat selama 1 semester ke depan. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan rekaman saya mengajar dalam bentuk micro teaching secara daring menggunakan platform Google Meet. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kita ketemu lagi hari ini ya di perkuliahan teori graf. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 7
ya. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di pertemuan 7? Saya akan share slide-nya dulu. Oke, sudah terlihat teman-teman slide-nya? Oke, nah ini ya, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-7. Kemarin kita sudah belajar tentang graf Euler dan Chinese Postman Problem. Nah, di pertemuan ke-7 ini, teman-teman nanti akan belajar tentang graf Hamilton, kemudian aturan untuk mengkonstruksi sirkuit Hamilton-nya itu nanti seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir nanti ada penerapan dari graf Hamilton, yaitu di masalah traveling salesman problem. Oke, sebelum kita masuk membahas tentang definisi dari graf Hamilton, teman-teman apakah masih ingat lintasan itu apa? Nah, teman-teman bisa jawab ya. Definisi dari lintasan di Slido, linknya sudah saya share, atau teman-teman bisa scan QR code yang ada di sini. Silahkan diketik jawabannya, apakah sih lintasan itu sesuai dengan ingatannya teman-teman waktu itu. Ini kan sudah pernah kita bahas di bab 1 ya. Lintasan itu apa sih? Oke, yang simpul, mengunjungi suatu terhingga tak. Apalagi jalur, garis. Jalur garis. Terhingga, sisi, simpul. Oke, di sini ada mengunjungi, barisan terhingga, jalur atau garis ya, simpul. Oke, 1 kali, ada lagi? Jalur, garis, simpul, jalan, jalur. Ya, ini semuanya ada di sini semua ya. Jadi kalau pada intinya sebenarnya inti dari lintasan itu fokusnya ada di simpul. Simpulnya kenapa? Simpulnya di sini sudah ada satu jawaban, yaitu satu. Satu apa? Satu kali aja. Intinya lintasan itu adalah suatu jalan di mana teman-teman melintasi simpul-simpulnya itu hanya satu kali saja gitu. Penulisannya boleh karena jalan itu definisinya adalah barisan terhingga, jadi bisa kita definisikan juga sebagai barisan terhingga di mana simpulnya itu hanya kita lewati satu kali saja. Gitu. Itu adalah definisi dari lintasan. Nah, sekarang kalau lintasan Hamilton apa? Nah, lintasan Hamilton itu tadi lintasan sendiri adalah simpul yang dilewati satu kali. Kalau Hamilton intinya adalah semua simpulnya harus dilewati tepat satu kali. Gitu. Jadi dari definisinya lintasan yang simpulnya dilewati satu kali ditambahkan dengan kata Hamilton, artinya semua simpul yang ada di graf itu harus dilewati. Tuh ya. Nah, dari lintasan Hamilton ini saya punya definisi lagi, yaitu mengenai sirkuit. Kalau sirkuit apa? Sirkuit Hamilton itu seperti yang sudah teman-teman pelajari juga di bab 1, teman-teman kan sudah belajar tentang cycle, sirkuit itu sama aja ya. Nah, sirkuit itu adalah ketika teman-teman itu jalan dari simpul awal A, harus kembali ke A lagi. Intinya semua simpul awalnya itu harus sama dengan simpul akhirnya. Gitu, berangkatnya dari A, ya harus kembali lagi ke A. Gitu. Jadi kalau saya gabungkan, sirkuit Hamilton itu apa? Suatu lintasan di mana simpul awal harus sama dengan simpul akhir. Nah, kalau teman-teman bisa mencari sirkuit Hamilton dari suatu graf, maka grafnya itu kita sebut sebagai graf Hamilton. Gitu ya. Jadi kalau ada suatu graf, kemudian teman-teman bisa cari sirkuitnya dari suatu simpul, teman-teman gambar, ngelewati semua simpulnya, kembali lagi ke simpul itu. Oh, ada sirkuit yang seperti itu, maka graf itu disebut graf Hamilton. Oke. Nah, sekarang saya punya suatu graf ini teman-teman ya. Teman-teman bisa cek, ini cek dulu, coba dipikir dulu, graf yang ada di sini ini termasuk graf Hamilton atau bukan? Teman-teman bisa jawab di slidonya ya. Itu ada pertanyaan, Paul, apakah graf tersebut merupakan graf Hamilton? Iya atau tidak? Silakan dijawab. Iya atau tidak? Teman-teman bisa kembali ke slidonya tadi. Di situ ada pertanyaan, grafnya graf Hamilton atau bukan? Oke. Apakah graf tersebut merupakan graf Hamilton? Iya. 2 orang menjawab iya. Tidak. 1 orang menjawab tidak. Ya.
Ada lagi? Oke, dari jawaban ini 75% menjawab iya ya. Kemudian yang menjawab tidak 25%. Nah, sekarang akan kita buktikan ya apakah graf ini termasuk graf Hamilton. Caranya ya teman-teman harus bisa menemukan sirkuitnya itu ada atau enggak. Jadi kita bisa menggambarkan sirkuit Hamilton dari graf itu atau enggak. Oke, saya sudah menyiapkan grafnya di draw.chat ya. Linknya juga sudah ada di situ di chat. Teman-teman bisa masuk ke draw chat. Di situ silakan teman-teman gambar kemungkinan sirkuitnya kalau memang ada sirkuitnya. Oke, saya akan stop share dulu dan saya akan share ke sana. Nah, oke, di sini sudah ada satu temannya yang sudah mendapatkan satu sirkuit. Ada lagi yang mau menggambarkan sirkuit yang lainnya selain yang sudah digambarkan oleh temannya? Oke, ini sudah ada 2 sirkuit. Ada lagi teman-teman kemungkinannya? Silakan digambar. Saya akan tuliskan di sini ya. Jalannya atau lintasannya. Yang pertama di sini teman-teman sudah dapat ini dari A, kemudian ke B, kemudian ke E, F, D, C, kembali lagi ke A. Nah, ini yang warna kuning gitu ya. Kemudian sekarang yang orange saya tuliskan di sini dari A ke B, ke C, E, kemudian itu F ya, F, D, A, itu ya. Ini A, B, C, E, F, D, A. Nah, untuk yang ini tuh A, kemudian ke C dulu, setelah itu dia ke B, baru ke E, F, D, A. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Atau sudah cukup? Sudah nggak bisa lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Karena teman-teman sudah bisa menemukan sirkuitnya, di sini juga sudah ada 3 sirkuit yang berbeda, maka graf tersebut adalah graf Hamilton. Jadi jawabannya ya. Graf yang tadi adalah graf Hamilton. Oke. Oke ya. Next, saya punya soal lagi. Nah, ini. Saya punya suatu graf di sini. Menurut teman-teman, graf ini termasuk graf Hamilton atau bukan? Silakan dijawab lagi di slidonya. Ini adalah graf Hamilton atau bukan? Apakah ini merupakan graf Hamilton? Tidak. Tidak. Ya. Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab iya. Kebanyakan semuanya jawab tidak ya. Nah, apakah graf tersebut, graf yang ini tadi, apakah itu graf Hamilton? Sekarang saya punya penjelasan di sini. Gimana sih caranya teman-teman itu bisa menggambar sirkuit Hamiltonnya, gitu ya. Jadi di sini sudah ada aturan untuk menggambar atau mengkonstruksi sirkuit Hamilton. Kalau di pertemuan sebelumnya di graf Euler itu kan sudah ada algoritmanya. Untuk mencari tur Euler itu seperti apa, itu ada algoritmanya. Nah, tapi untuk Hamilton ini agak susah. Jadi nggak ada algoritma tertentu, tapi kita sudah ada aturan tersendiri ya, ada bantuannya lah ya, ada bantuan gimana caranya kita bisa menggambar sirkuit Hamilton. Kita bisa mencari suatu sirkuit dari suatu graf gitu. Nah, untuk aturan yang pertama, teman-teman, di situ dijelaskan bahwa kalau ada suatu simpul, dia itu berderajat 2, maka sudah pasti dua sisi yang terhubung oleh simpul tersebut, ya, dua sisinya yang nempel di simpul itu sudah pasti menjadi bagian dari sikel Hamilton. Contohnya seperti di sini, simpul yang B itu berderajat 2, maka sudah pasti yang AB dan BC, sisi AB dan BC itu menjadi bagian dari sikel. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman, selain B, simpul mana saja yang berderajat 2? G, terus apa lagi? D, sama? D sama? Satu lagi? Yang berderajat 2, B, D, G, sama? E, sama E ya. Ada 4 simpul di sini yang berderajat 2.
Jadi misalkan aja saya ambil simpul yang D. Simpul yang D karena berderajat 2, maka sisi yang nempel di simpul D itu juga termasuk bagian dari sikel Hamilton atau sirkuit Hamiltonnya. Nah, seperti ini. Ini termasuk di bagian sirkuitnya nanti. Itu pasti ada di situ. Pasti dia menjadi jalannya nanti gitu. Oke, sekarang kita punya aturan yang kedua. Nah, di aturan yang kedua itu, jadi selama teman-teman menggambarkan sirkuit itu tadi, ya, kemudian dua dari sisi, kalau ada suatu simpul yang dia itu dua sisinya sudah termasuk di bagian sikel, di bagian sirkuitnya ya, menjadi bagian sirkuit, maka sisinya dia yang lain itu boleh dihapus, gitu. Contohnya perhatikan yang simpul A. Simpul A ini sudah ada dua sisi yang nempel di A, itu termasuk bagian dari sirkuit, yaitu yang AB sama AD. Tuh kan, jadi saya bisa menghapus sisi yang lainnya, karena nggak mungkin suatu graf Hamilton, namanya graf Hamilton tadi kan simpulnya dilewati satu kali. Kalau dia sudah ke A, kemudian keluar, ya dia nggak boleh lagi ke A, maka jalan yang menuju ke A yang lainnya itu dihapus. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan penghapusan sisi biar nggak kembali lagi ke A, ya. Dihapus seperti ini, biar nggak ada jalan ke A. Begitu juga dengan simpul yang C. Simpul yang C itu sudah ada sisi BC sama CD. Sudah ada dua. Maka yang lainnya itu kita hapus. Nah, seperti ini. Itu aturan konstruksinya yang kedua. Sekarang yang terakhir ya. Yang ketiga. Di bagian yang ketiga itu ternyata ya selama teman-teman membuat sirkuit Hamilton itu nggak boleh ada cycle yang terbentuk. Jadi dia itu nggak boleh sudah muter duluan. Kalau sudah dapat sikelnya, udah muter duluan, maka graf tersebut sudah pasti bukan graf Hamilton. Contohnya seperti apa ya? Seperti graf di sini. Graf di sini itu ternyata kita lihat yang garis orange-nya itu ya AB, BC, CD, DA sudah kembali lagi ke A. Gitu. Kemudian masih ada simpul EFG yang belum dikunjungi. Dia sudah membentuk sikel dan masih ada simpul yang belum dikunjungi. Maka graf seperti ini ya kita katakan dia bukan graf Hamilton. Jadi kalau teman-teman lagi cari sirkuit Hamilton itu nggak boleh selesai duluan sebelum yang lainnya itu selesai dikunjungi. Gitu, intinya seperti itu ya. Jadi aturannya tadi yang pertama, kalau ada yang berderajat 2, maka sudah pasti sisinya terpilih ya, jadi bagian dari sirkuit Hamiltonnya. Kemudian kalau ada simpul yang dua sisinya itu sudah masuk di bagian sikel, maka yang lainnya boleh dihapus. Nah, kemudian nggak boleh ada sikel yang terbentuk sebelum yang lainnya itu dikunjungi. Jadi semuanya harus dikunjungi. Gitu. Oke, jadi jawaban dari yang tadi, graf yang tadi itu Hamilton atau enggak? Jadi jawabannya bukan graf Hamilton. Oke ya. Nah, di sini ada kurir yang pastinya teman-teman sudah tahu. Ketika kurir itu mengantarkan paket, ya dia kan sudah dikasih jatah ya. Kasih jatah, kamu harus mengantarkan ke orang ini di daerah tertentu. Nah, kurir itu untuk menentukan mana sih rumah yang harus dikunjungi dulu, itu kan harus menggunakan strategi. Biar si kurir ini nggak menghabiskan waktu karena dia kan pasti punya target ya harus kembali lagi ke kantor untuk mengantarkan ke daerah yang lainnya, dan juga biar dia nggak habis ongkos, maksudnya seperti bensinnya gitu kan ya. Nah, gimana caranya si kurir ini menentukan strategi menentukan mana sih rumah yang mau ditaruh barangnya, yang dikirim barangnya duluan itu yang mana aja? Itu sebenarnya bisa kita gunakan ya penerapan dari graf Hamilton. Nah, masalah yang seperti ini, menemukan strategi yang tepat untuk jalan ini tadi, kita namai di graf itu, yaitu traveling salesman problem. Gitu. Jadi traveling itu seperti jalan-jalan, salesman, ada seseorang berjualan, permasalahan, seorang salesman yang sedang berdagang. Kalau zaman dulu itu memang ada sales yang door to door ke rumahnya orang-orang gitu. Oke, gimana sih TSP itu ya? Nah, TSP itu di sini ada satu orang salesman. Kemudian salesman itu tadi, seperti kurir itu tadi ya, ada satu orang kurir, kemudian dia akan mengunjungi semua kota. Di sini ada kota A, B, C, D, E contohnya. Nah, kemudian setiap kota harus dikunjungi tepat satu kali aja. Terus gitu ya, karena untuk menghemat waktu tadi, kenapa kita harus mengunjungi 2 kali? Jadi
dikunjunginya hanya 1 kali dan dia harus kembali ke kota keberangkatan. Jadi seperti kurir itu tadi, dia berangkat dari kantor dan dia juga harus kembali lagi ke kantornya. Gitu, untuk mengirimkan barang di daerah yang lainnya lagi. Nah, di sini permasalahannya adalah kita itu harus menemukan rute yang paling pendek. Kira-kira jalan yang paling pendek itu yang mana sih biar kita itu ya si kurir itu tadi tidak menghabiskan waktu dan menghabiskan ongkos. Gitu. Itu adalah inti dari TSP. Oke, gitu ya. Jadi intinya teman-teman sama seperti graf Hamilton tadi, cari sirkuit di mana sirkuitnya itu nanti dari suatu graf berbobot ini karena ada jaraknya kan ya. Jarak AB berapa, BC berapa. Nah, dari jarak-jarak itu tadi ketika ditotal yang paling kecil itu yang mana? Gitu. Oke, sekarang teman-teman bisa ke Drawchat lagi. Saya sudah punya soal di situ tentang TSP, ada graf berbobot ya. Di halaman 2 di sini ada graf berbobot. Teman-teman bisa gambarkan sirkuitnya itu apa aja. Kemungkinan sirkuitnya apa aja. Silakan teman-teman gambar di bagian yang putih ya. Bagian yang kosong. Sirkuit dari graf ini apa aja? Ini adalah graf lengkap dengan 4 simpul. Teman-teman silakan cari kemungkinan sirkuit Hamiltonnya apa aja. Sudah pasti ini adalah graf Hamilton. Saya minta teman-teman untuk cari sirkuitnya apa aja bentuknya. Oke, sudah ada yang menggambar satu kemungkinan. Yang lainnya, teman-teman? Sirkuit apa lagi yang ada di graf K4 ini? Oke, sudah ada 2 sirkuit. Ada lagi? Oke, apakah ada lagi kemungkinannya, teman-teman? Ada yang dapat lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah nggak ada ya. Oke, berarti di sini teman-teman sudah menemukan 3 kemungkinan sirkuitnya. Yang pertama yang di sini ya, yang merah itu bentuknya persegi, langsung muter gitu aja ya. Kemudian yang kedua di sini yang bentuknya seperti pita, yang orange, itu bentuknya kayak pita. Nah, kemudian di sini yang ketiga yang warna biru itu bentuknya seperti jam pasir ini ya. Oke, jadi di sini dari graf lengkap K4 ini ada 3 kemungkinan rute. Ada 3 kemungkinan sirkuit ya. Yang salah satunya nanti menjadi solusi dari masalah traveling salesman problem itu tadi. Oke, kita kembali ke slide. Nah, ini tadi ya permasalahannya, teman-teman sudah menemukan 3 kemungkinannya tadi, yaitu yang pertama, yang kedua yang jam pasir, kemudian yang ketiga yang bentuknya seperti pita. Nah, di sini saya sudah memberikan bobot dari sisi-sisi yang dilewati. Kalau yang nomor 1 ini ya, ada 13, 11, 7, 8. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, sekarang kita hitung dulu bobot total dari kemungkinan yang pertama ini berapa? Kalau kita hitung di total semuanya, totalnya berapa ini teman-teman? 13 tambah 11 tambah 7 tambah 8. 39. 39. Oke, untuk yang pertama ini 39. Kemudian kalau yang kedua 13 tambah 10 ditambah 7 ditambah 5. 35. 35. Untuk yang ketiga? Oke, yang ketiga 34. Jadi dari ketiga kemungkinan ini yang paling kecil yang mana? 34. Jadi bobot yang terkecil yaitu di 34. Sehingga rute yang ketiga ini adalah solusi dari traveling salesman problem gitu. Rutenya yang mana yang harus diambil? Dari A, kemudian ke C dulu, baru ke B, ke D, baru kembali lagi ke A. Nah, ini solusi dari masalah TSP. Jadi TSP itu yang tadi masalah graf Hamilton, kita cari sirkuit Hamiltonnya, tapi di sini di TSP ditambahi yaitu yang dicari itu yang punya bobot paling kecil gitu, atau yang rutenya paling pendek. Oke ya, jadi masalah yang ini tadi graf K4 solusinya paling kecil adalah di ketiga, di rute yang ketiga dengan total bobotnya 34. Oke. Nah, teman-teman di sini juga sudah ada bantuan ya yang bisa teman-teman gunakan untuk mengira-ngira ada berapa banyak sirkuit sih kalau teman-teman mau cari solusi dari TSP. Nah, kalau grafnya itu graf lengkap ya, ini khusus untuk graf lengkap ya teman-teman. Kalau untuk graf lengkap
banyak sirkuitnya itu bisa kita hitung pakai faktorial. Jadi ada rumusnya n-1 faktorial dibagi 2. Sebenarnya ini asalnya dari kombinasi ya. Ini asalnya dari kombinasi. Kemudian dapatnya itu n-1 faktorial dibagi 2. Gitu. N-nya itu apa? N-nya itu adalah banyak simpulnya. Jadi seperti tadi kalau misalkan tadi itu simpulnya ada 4 kurangi 1, 3 faktorial, 6 ya. 6 kalau dibagi 2 itu 3. Makanya tadi kita dapatnya 3 di sini. Ada 3 kemungkinan. Kalau misalkan nanti 5 min 1, 4 faktorial itu 24 dibagi 2 ada 12 ya. Bisa kita bayangkan kalau misalkan nanti 10 ada berapa? Pasti ada banyak sekali karena 10 faktorial itu sudah berapa? Nah, jadi TSP tadi apa? TSP itu tadi kita adalah mencari sirkuit Hamilton yang minimum. Intinya seperti itu ya. Sirkuit tadi apa? Sirkuit itu kita harus berangkat dan pulang ke kota yang sama. Simpul awal harus sama dengan simpul yang akhir. Hamilton artinya apa? Semuanya harus dikunjungi. Gitu ya, tepat satu kali. Tepat satu kalinya dari definisinya lintasan ya. Simpulnya harus dilewati tepat satu kali. Hamiltonnya berarti semua kota harus dikunjungi. Dan yang kita cari sebagai solusinya yaitu yang minimum. Rute terpendeknya itu seperti apa gitu. Oke, jadi hari ini teman-teman sudah belajar tentang graf Hamilton, kemudian tadi aturan mengerjakan sirkuit Hamilton seperti apa, dan di sini ada penerapannya traveling salesman problem. Jadi materi hari ini selesai gitu ya. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mengenai materi hari ini? Silakan yang mau tanya. Oke, silakan. Mbak Putri. Ya, yang sebelumnya, yang ini. Oke, berapa banyak sirkuit kalau grafnya tidak lengkap? Itu sebenarnya nggak ada rumus pastinya ya, nggak seperti graf lengkap. Kalau graf lengkap bisa kita cari pakai kombinasi, tadi saya bilang akhirnya dapat rumus ini. Tapi kalau grafnya itu tidak lengkap, mau tidak mau teman-teman harus mengerjakan manual. Jadi teman-teman ya percaya diri aja ya, ini sirkuit yang bisa saya temukan Bu, gitu ya. Inti masalah TSP ini masih banyak diteliti oleh para peneliti. Mereka berusaha mencari metode terbaik untuk mencari solusi TSP itu seperti apa. Karena seperti yang tadi saya bilang, dari 4 simpul ke 5 simpul itu kan selisihnya udah banyak. Apalagi tadi kalau 10 simpul gimana, 50 simpul gimana. Jadi sampai sekarang itu peneliti masih mencari metode yang cepat. Kalau kita ngerjakan manual, sudah jelas nggak mungkin ya. 10 simpul kita kerjakan manual. Kita ngerjakan 5 yang 12 rute, cari 12 sirkuit itu aja susah. Apalagi bayangkan 10 simpul yang pasti nanti ada jutaan sirkuit atau ratusan atau jutaan sirkuit ya. Jadi peneliti itu mencari metode tercepat biar kita bisa menemukan solusi dari TSP itu seperti apa gitu. Pastinya metodenya menggunakan komputer ya, agar bisa mendapatkan solusi yang cepat, nggak ngerjakan manual gitu. Jadi nggak ada ya Mbak jawabannya kalau grafnya tidak lengkap ya nggak bisa. Teman-teman harus percaya diri aja bahwa itu sirkuit yang sudah teman-teman dapatkan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Oke, kalau nggak ada saya stop share dulu. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Untuk tugasnya sudah saya share ya di e-learning pertemuan ke-7 untuk pengumpulannya terakhir hari Kamis seperti biasanya. Nah, minggu depan itu kita sudah masuk ke pertemuan ke-8 ya. Artinya teman-teman harus UTS. Gitu. UTS-nya sendiri itu open book. Meskipun open book tapi tetap harus belajar ya. Open book. Kemudian materinya apa Bu? Materinya dari bab 1 sampai bab 3. Dari konsep dasar graf, pertama kali teman-teman belajar pengenalan graf itu ya, seperti apa, sampai barusan di optimalisasi rute. Gitu. Oke, sudah nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.